warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4, kembali lagi dengan Ibu Okti. Hari ini kita masih belajar FPB. Nah, hari ini kita akan melangkah ke FPB-nya ya. Coba sekarang Ibu mau tanya dulu nih, materi pekan kemarin itu tentang apa ya? Ya, pekan kemarin materinya tentang bilangan prima dan faktor prima. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana mencari FPB itu sendiri. Sebelumnya, coba siapa yang masih ingat dengan faktor itu apa? Ya, faktor itu adalah sekumpulan bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut tanpa sisa. Nah, sekarang untuk mencari FPB, kita akan menggunakan dengan 3 cara. Yang pertama, yaitu dengan cara faktor. Yang kedua, dengan cara pohon faktor. Dan yang ketiga, dengan cara petak sawah atau tabel. Sekarang, kita akan mencari FPB dengan cara yang pertama terlebih dahulu, yaitu dengan cara faktor. Untuk yang pertama, kita akan menggunakan cara faktor. Ibu mempunyai soal, yaitu carilah FPB dari 8 dan 12. Sekarang kita cari faktor dari 8. Ibu menggunakan dengan cara membaginya ya. Faktor dari 8 yaitu 8 dibagi 1 sama dengan 8. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Dan 8 dibagi 8 sama dengan 1. Maka faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Sekarang kita cari faktor dari 12, yaitu 12 dibagi 1 sama dengan 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 12 dibagi 3 sama dengan 4. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 12 dibagi 6 sama dengan 2. Dan 12 dibagi 12 sama dengan 1. Maka faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Sekarang, setelah kalian mencari faktor, karena kita mencari faktor persekutuan terbesar, kita cari dulu nih faktor persekutuannya atau faktor yang sama di antara kedua bilangan tadi. Maka faktor persekutuannya adalah 1, 2, dan 4. Karena bilangan 1, 2, dan 4 ini ada di bilangan 8 dan di bilangan 12. Jadi faktor persekutuannya itu adalah 1, 2, dan 4. Sekarang kita cari faktor persekutuan terbesarnya. Berarti dari 1, 2, dan 4 mana yang paling besar? Ya, 4. Jadi FPB dari 8 dan 12 adalah 4. Sekarang kita lanjutkan dengan cara yang kedua, yaitu pohon faktor. Nah, soalnya masih yang sama ya, yaitu FPB dari 8 dan 12. Sekarang kita lihat pohon faktor dari 8 yaitu, ya betul sekali, 2 dikali 4. Nah, anak-anak ingat dulu ya, kalian ketika mencari pohon faktor, kalian menggunakan bilangan prima yang terkecil dulu dari angka 2, bukan dari angka 1. Karena angka 1 bukan bilangan prima, karena angka 1 hanya memiliki satu faktor saja, yaitu 1. Sedangkan bilangan prima memiliki 2 faktor. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. 2 dikali 4. Lalu, 2 dikali 2. Jadi, faktorisasi dari 8 yaitu 2 kali 2 kali 2. Atau 2 pangkat 3. Nah, sekarang pohon faktor 12. Pohon faktor 12 berarti 2 dikali 6. Lalu, 2 dikali 3. Maka faktorisasi dari 12 adalah 2 dikali 2 dikali 3. Pintar. Yuk, nyanyikan dulu ya sebelum kita dapatkan FPB dari 8 dan 12 dengan cara yang kedua. Ayo kawan bersama, mari hitung FPB. Ayo hitung faktornya, carilah dengan tepat. Ambil faktor yang sama dengan pangkat terendah. Kalikan semua. Aku dapat FPB. Nah, sekarang kita lihat faktor yang sama dari 8 dan 12 yaitu 2. Nah, sekarang dengan pangkat terendah. Berarti dengan pangkat terendahnya itu berapa ya? Ya,
Yang di angka 8 itu 2 pangkat 3. Di angka 12 ada 2 pangkat 2. Maka kita ambil yang terendah atau yang paling sedikit nih. Ya, 2 pangkat 2. Jadi, FPB-nya kita sudah dapat. FPB dari 8 dan 12 dengan cara yang kedua ini hasilnya sama, yaitu 4. Sekarang kita akan lanjutkan dengan cara yang ketiga, yaitu dengan cara petak sawah atau tabel. Nah, anak-anak, kalian sudah pernah belajar ketika kita mencari KPK. Sekarang dengan cara FPB itu pun sama. Tetapi kalau ketika kalian mencari KPK, semua angka yang ada di luar petak sawah itu diambil. Tetapi untuk mencari FPB, yang diambil hanya yang dilingkari saja oleh kita. Yang dilingkari itu maksudnya apa ya? Sekarang kita sambil mengerjakan ya. Coba, petak sawah dari FPB 8 dan 12 yaitu 8 dan 12. Kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil dulu. Bisa dengan angka 2? Ya, bisa ya. Dengan angka 2 berarti menjadi 8 dibagi 2 kita turunkan menjadi 4. 12 dibagi 2 menjadi 6. Apakah angka yang di bawahnya itu berubah? Ya, berubah menjadi 4 dan 6. Maka 2 yang pertama ini kita lingkari. Lalu kita bagi lagi. Apakah masih bisa dibagi dengan angka 2? Ya, bisa ya. Kita coba tulis angka 2. 4 dibagi 2, 2. 6 dibagi 2, 3. Nah, apakah berubah angka yang di bawahnya? Ya, kalau berubah, kalian lingkari lagi. Nah, setelah ini, coba kalian bagi lagi. Masih bisa dengan angka 2? Masih bisa ya? Sekarang kita cari. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 3 dibagi 2? Tidak bisa, karena dia bersisa. Jadi, karena ada angka yang tidak berubah, maka tidak kita lingkari. Sekarang kita lanjutkan. Kalau sudah tidak bisa dengan angka 2, maka kita lanjut ke angka bilangan prima lainnya, yaitu angka 3. Angka 1 karena sudah angka yang paling akhir, jadi sudah tidak perlu kita bagi lagi. Angka 3 dibagi dengan 3 sama dengan 1. Apakah yang 1 tadi di awal berubah? Tidak ya, tetap angka 1. Yang berubah hanya angka 3 menjadi angka 1. Maka bilangan 3 tidak kita lingkari. Sekarang anak-anak lihat. Mana bilangan prima yang dilingkari oleh kalian tadi? Ya, bilangan prima yang dilingkari oleh kalian adalah bilangan 2 yang pertama dan bilangan 2 yang kedua. Sekarang kalikan semua bilangan yang kalian lingkari tadi, yaitu 2 dikali 2 sama dengan 4. Hebat. Nah, dengan cara yang pertama, cara yang kedua, ataupun dengan cara yang ketiga, hasilnya sama. Sama-sama 4. Jadi, itulah cara untuk mencari FPB. Kalian bisa menggunakan faktor, pohon faktor, ataupun petak sawah. Oke anak-anak, sekarang kita akan coba berlatih dengan soal cerita. Nah, soal ceritanya seperti ini. Perlu diingat ya anak-anak, ketika kalian mengerjakan soal cerita FPB, ada perbedaan dengan soal cerita pada KPK. Nah, biasanya soal FPB dengan soal cerita itu yang biasanya ditanyakannya jumlah sama banyaknya, atau sama banyaknya berapa orang yang mendapatkan benda atau barang tersebut. Tadi biasanya ditanyakannya seperti itu. Sedangkan untuk KPK biasanya ditanyakannya berapa hari bertemu kembali, di hari apa bertemunya, atau pada pukul berapa, dan sebagainya. Biasanya tentang kelipatan-kelipatan, karena kan tentang kelipatan ya. Nah, sekarang kita coba dengan soal yang tadi. Ibu tadi mempunyai jeruk 15 dan apel 21. Nah, kita sudah lihat ya, karena ada kata berapa banyak orang yang akan mendapatkan buah dengan sama banyak, yaitu kita cari dengan FPB. Ibu mencarinya dengan cara petak sawah. Nah,
Dengan cara petak sawah, kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil terlebih dahulu. Apakah bisa dibagi dengan angka 2? Tidak bisa ya. Kita bagi dengan angka 3. Nah, 15 dibagi 3 sama dengan 5. 21 dibagi 3 sama dengan 7. Sekarang kita lihat, apakah bilangan 5 dan 7 ini masih bisa dibagi dengan angka 3? Sudah tidak bisa ya. Maka bilangan selanjutnya adalah bilangan 5. Ingat ya, tadi bilangan 3-nya karena bisa membagi dua bilangan tadi, maka bilangan 3-nya kita lingkari. Sekarang kita bagi dengan angka 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 7 dibagi 5 apakah bisa? Tidak bisa ya. Maka kita tuliskan tetap angka 7. Lalu kita cari lagi nih bilangan prima selanjutnya. Ya, bilangan 7 karena sudah tidak bisa lagi dibagi dengan angka 5. Maka kita cari dengan angka 7. 7 dibagi 7 sama dengan 1 ya. 1 yang tadi kita turunkan ke bawah. Maka kita lihat, coba yang dilingkari oleh kita angka berapa? Ya, angka 3. Berarti banyaknya orang yang akan mendapatkan buah dengan sama banyak adalah 3 orang. Oke anak-anak, pembelajaran hari ini cukup sekian. Nanti setelah ini kalian akan berlatih dengan soal-soal FEB lainnya ya. Anak-anak tetap jaga kesehatan selalu dan tetap jaga kebahagiaan. Nah, jaga kesehatannya jangan lupa nih dengan protokol kesehatan dengan cara 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sekian dari Ibu Okti, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.